Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jae-hwan sekali lagi menegaskan jika siapapun yang pertama kali mengalahkannya dalam pertarungan ini akan mendapatkan posisi kastelan. Jae-hwan berpikir yang dirinya butuhkan sekarang ini adalah kepercayaan dari orang-orang, kepercayaan yang lama-kelamaan akan tumbuh semakin dalam hubungannya. Sama seperti dirinya dan rekan-rekannya, kedalaman hubungan mereka bertambah seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, saat ini dirinya tidak memiliki banyak waktu, jadi cara lain untuk mendapatkan kepercayaan adalah dengan menunjukkan kemampuan yang hebat. Namun tiba-tiba, seorang wanita cantik langsung berhadapan dengan Jae-hwan dan wanita itu sebelumnya menggunakan rantai yang menunjukkan wujud aslinya. Yun-yong, Kaiman, dan Claire tentunya terkejut karena ada seorang wanita yang cantik langsung menghampiri kastelan, tapi Yuren sendiri tidak menyangka jika kastelan akan mendapatkannya secepat ini. Wanita cantik itu bernama Seolha dan dia mengatakan jika dirinya sangat menyukai tipe lelaki seperti kastelan Gorgon ini. Seolha mengatakan sayang sekali kalau dia harus mati di sini sekarang karena dirinya belum pernah bertemu dengan seorang pria idaman seperti ini. Seolha mengatakan dirinya kali ini akan mundur dengan sukarela, jadi dirinya tidak akan ikut dalam pertandingan perebutan kastelan kali ini. Jahir mengatakan sepertinya situasinya lebih menguntungkan bagi para peserta lainnya karena ada satu kandidat lain yang mengundurkan diri. Sebelum Seolha pergi, dia mengatakan sebaiknya kastelan segera bersiap saja karena sepertinya mereka sebentar lagi akan tiba. Jae-hwan tentunya tidak paham dengan maksudnya, tapi seperti yang kita ketahui, yang dimaksud pasti adalah pasukan Gol. Yun-yong mengatakan dirinya juga akan menyerah sekarang karena dirinya sudah pernah kalah melawan kastelan dan tidak mungkin baginya untuk menang. Jae-hwan berpikir sepertinya keparat ini mau menyelamatkan reputasinya sendiri meski sudah menjadi pengikutnya. Kaiman juga sama, dia mengatakan bahwa dirinya tidak pantas melawan kastelan, bahkan dirinya sendiri tidak akan mampu mengalahkan satu tangannya kastelan. Jae-hwan berpikir kenapa mereka bertindak tidak seperti apa yang dirinya harapkan, dan rencananya untuk menunjukkan kekuatannya akan gagal. Meskipun yang tersisa berhasil dikalahkan, tetapi skenario yang dirinya buat untuk memenuhi ekspektasi tidak akan tercipta. Goryeo mengatakan sepertinya rencana kastelan untuk menaklukkan mereka semua tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Goryeo mengatakan kearoganan kastelan tidak ada habisnya, jadi sepertinya mereka mundur demi menyelamatkan martabat kastelan. Okitsuki menanyakan apakah mereka akan mulai menghajarnya, karena tidak peduli mau sekuat apa dia, kastelan tidak akan pernah bisa mengatasi serangan mereka sekaligus. Goryeo mengatakan apakah dia lupa jika tujuan mereka kemari bukanlah untuk bertarung melawan kastelan, dan Okitsuki mengatakan memang benar. Jae-hwan yang melihat isi pembicaraan mereka tentunya jadi berpikir apakah mereka datang kemari bukan untuk bertarung melawannya. Goryeo kemudian menanyakan apa yang akan dia lakukan sekarang, dan Hae-yong mengatakan dirinya ingin melihat situasinya sedikit lebih lama lagi. Hae-yong mengatakan dirinya hanya ingin mengetahui siapa yang mendukung sekte Golden Sky dan apa yang membuat Steel Monarch mulai bergerak. Hae-yong mengatakan jika mereka tetap harus melaksanakan rencananya untuk melihat karakter dari kastelan yang sebenarnya. Hae-yong mengatakan jika Steel Monarch ingin melihat apakah kastelan ini bisa dijadikan bidaknya atau tidak, dan Goryeo mengatakan baiklah kalau begitu. Goryeo mengatakan mereka tidak memiliki niatan untuk bertarung dengannya, dan Jae-hwan menanyakan apakah mereka akan menyerah. Goryeo mengatakan perkataan itu tidaklah tepat karena tidak bertarung dan menyerah adalah dua hal yang berbeda. Jae-hwan mengatakan langsung saja ke intinya, dan Goryeo mengatakan jika mereka akan mengikuti ekspedisi api secara sukarela. Cheng-ho dan yang lainnya tentunya tidak akan percaya jika mereka ingin mengikuti ekspedisi api secara sukarela. Jae-hwan menanyakan apa motif mereka sebenarnya, dan Goryeo mengatakan apa maksudnya dengan motif tadi. Goryeo mengatakan mereka tidak memiliki motif apapun untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di chaos untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Para penonton tentunya mengatakan omong kosong apa yang sedang dia bicarakan itu, dan sebaiknya mereka langsung gelut saja. Goryeo mengatakan bukankah sejak awal kastelan tidak memiliki keinginan untuk memberikan kursi pemimpinnya pada orang lain. Goryeo mengatakan jika dirinya sudah tahu sejak awal bahwa semua ini hanyalah cara kastelan untuk mendapatkan tim ekspedisi abis.
Goryong terkesan karena setelah 900 tahun ekspedisi Abyss gagal, tidak ada satu orang pun yang berani melakukan sesuatu dengan skala sebesar ini. Oleh karena itu, Goryong mengatakan dirinya bangga hadir di sini bersama dengan mereka dan dirinya yakin jika mereka semua yang berada di sini juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Goryong mengatakan jika dirinya sangat yakin jika mereka semua datang kemari bukan hanya untuk melihat perebutan posisi Castellan atau semacamnya. Seketika itu, si bocil jalang yang sejak awal dibenci oleh admin Story 3M menunjukkan kekuatannya pada semua penonton. Kekuatan itu tampaknya mempengaruhi banyak orang yang berada di sekitar arena dan skill tersebut bernama Eye of Recognition. Skill itu adalah mata yang bisa melihat niat asli seseorang dan membuat mereka merenungkan diri mereka sendiri serta perasaan mereka yang sebenarnya. Goryong mengatakan dirinya ingin mendengarkan niatan sebenarnya mereka semua yang ada di sini. Goryong menanyakan apa yang membuat mereka semua datang kemari, apakah mereka hanya ingin melihat pertarungan atau karena hidup mereka yang hancur demi mendapatkan harapan baru. Goryong mengatakan dirinya percaya bahwa semua penduduk The Chaos masih belum melupakan harapan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Semua orang tampaknya mulai terpengaruh dengan ucapan Goryong dan mereka sekarang berpikir untuk melihat tim ekspedisi Abyss yang baru. Jaehwan berpikir apakah skill itu membuat semua orang terbawa suasana dan haruskah dirinya menyelesaikan semua ini dengan sekali tusukan. Namun tak lama, seorang Pak Tua datang sambil mengatakan dirinya setuju dengan Holy Lady karena dirinya tidak datang jauh-jauh kemari hanya untuk melihat pertarungan. Semua orang tentunya mengenal siapa itu General Sword dan semua penonton jadinya sangat yakin jika mereka tidak hanya datang kemari untuk melihat pertarungan saja. Han Meong yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang sama dengan satu sekte tentunya membuat mereka semua semakin terbawa suasana. Tampaknya, semua ini adalah rencana licik yang sudah disiapkan oleh bocil jalang untuk menundukkan Castellan yang baru dan naif. Jaehwan yang sangat kesal tentunya berpikir apakah semua orang di sini bersekongkol untuk mendapatkan kepercayaan publik sembari menghinanya. Berpindah ke dalam kastil Gorgon, di mana saat ini Cardan sedang berpatroli di sekitar kastil, barangkali ada sesuatu yang mencurigakan. Akan tetapi, Cardan tiba-tiba merasa jika dirinya harus mencoba untuk masuk ke dalam ruangan Castellan. Setelah masuk, Cardan melihat adanya elang pembawa pesan, tapi dirinya heran sejak kapan elang ini datang, karena ruangan Castellan sudah kosong selama beberapa hari. Melihat pesan yang disampaikan oleh Castellan Dryad, Cardan tentunya sangat terkejut karena sekawanan gol, termasuk Mega Gol, sedang bergerak menuju kastil Gorgon. Cardan yang tidak percaya tentunya langsung melihat keluar jendela untuk memastikan apakah itu benar. Melihat gelombang yang dipancarkan dari luar kastil Gorgon, Cardan yang terkejut tentunya sangat yakin jika pesan dari Castellan Dryad itu sungguhan. Kembali ke arena pertandingan, di mana Jaehwan sekarang tampaknya juga melihat apa yang disaksikan oleh Cardan, tapi dirinya masih sibuk di dalam arena. Goryong mengatakan mereka seharusnya tidak perlu terlibat konflik internal dan harus bekerja sama serta mengakhiri turnamennya sekarang. Goryong mengatakan karena mereka sudah mencapai tujuan yang diinginkan Castellan, banyak jiwa di sini yang bersedia dengan sukarela mengikuti ekspedisi Abyss. Goryong berpikir karena dirinya sudah menguasai situasinya, sekarang hanya tinggal menekan pemantiknya saja. Goryong mengatakan masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu siapa yang akan menjadi kapten ekspedisi Abyss kali ini. Zheng He mengatakan jika bocah itu menggunakan trik liciknya untuk mempengaruhi pandangan semua orang, dan Muge setuju dengan hal tersebut. Muge berpikir apa yang sedang dia rencanakan dengan menggunakan Eye of Recognition dan sihir ilusi tingkat tinggi bersamaan lalu menariknya kembali. Goryong mengatakan dirinya berharap Castellan Gorgon akan menjadi pemimpinnya dengan kekuatan yang melebihi 10 sekte dan kecerdasan yang melebihi Yuki Myung. Goryong mengatakan rasanya Castellan Gorgon yang sekarang ini adalah sosok yang sangat jenius yang tidak akan muncul dua kali di Chaos. Semua orang tampaknya semakin setuju dengan apa yang dikatakan bocil jalang yang satu ini. Han Meong mengatakan kapten ekspedisi bukanlah posisi yang bisa didapatkan hanya dengan menggunakan kekuatan dan tekad saja. Goryong menanyakan apakah Han Meong memiliki keluhan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin pasukan ekspedisi Abyss ini. Han Meong mengatakan seorang pemimpin bisa memimpin banyak orang. Lebih tepatnya, Han Meong menyarankan agar mereka melihat sifat asli Castellan sebelum memutuskan hal tersebut. Han Meong menyarankan agar Goryong menggunakan Rictus Audit pada Castellan untuk menunjukkan pada semua orang.
Para penonton tentunya jadi semakin penasaran dan mereka ingin agar Holy Maiden segera mengungkapkan sifat asli Castellan. Jahir mengatakan kalau begitu Holy Maiden bisa menggunakan Rictus Audit pada Castellan dan biarkan semua orang melihatnya. Goryong mengatakan sepertinya tidak ada pilihan lain, jadi dirinya akan dengan senang hati menuruti keinginan mereka semua. Seketika itu, Goryong menggunakan Rictus Audit ke dalam arena, di mana seekor kupu-kupu mulai membentuk sebuah dunia dengan Jaewan sebagai targetnya. Goryong menanyakan apakah Castellan Gorgon bersedia untuk mengikuti Rictus Audit dan mengambil posisi sebagai kapten ekspedisi Abyss. Cheng Ho mengatakan sepertinya bocil jalang itu mempermainkan mereka dan Muge mengatakan semua orang sudah tahu mengenai skill ketua sekte Holy Maiden. Muge mengatakan banyak adapter tingkat tinggi yang meminta melakukan Rictus Audit untuk mengisi nilai kebijakan mereka dan menaikkan level mereka juga. Cheng Ho berpikir jika Jaewan menghajar mereka semua sekarang, maka pasukan ekspedisi akan berakhir sekarang juga, karena tidak akan ada yang mau mengikuti seorang kapten yang asal membunuh bawahannya. Akan tetapi, Cheng Ho lebih khawatir jika Jaewan tidak melakukan apa-apa seperti orang bodoh dan malah menunjukkan sifat aslinya dengan skill ini. Cheng Ho berpikir apa yang akan dia lakukan sekarang, dan Jaewan mengatakan dirinya akan melakukannya, tapi itu buat Cheng Ho melongo. Goryong menanyakan apakah Castellan menerima untuk melakukan Rictus Audit dan Jaewan mengatakan langsung saja dimulai. Seseorang menanyakan kapan tesnya akan dimulai dan tak lama Rictus Audit milik Goryong akhirnya dilihat oleh semua orang. Dalam Rictus Audit Goryong, tampaknya Jaewan sedang dihadapkan dengan permasalahan di mana mereka sedang berada di tengah laut dengan menaiki kapal. Terlebih lagi, kapal yang dinaiki Jaewan adalah sebuah kapal yang sudah terbelah menjadi dua bagian dan akan segera tenggelam. Goryong mengatakan jika ujian Rictus Audit kali ini adalah Ocean Region, di mana itu adalah wilayah perairan yang berbahaya. Goryong mengatakan seperti yang mereka semua lihat, sesuatu seperti kapal yang akan tenggelam selalu terjadi dari waktu ke waktu. Akan tetapi, ada perahu penyelamat yang sudah datang memberikan bantuan dan mencoba menyelamatkan mereka. Meskipun begitu, masih ada satu orang lagi yang masih belum menaiki kapal karena perahu penyelamatnya hanya bisa menampung 10 orang saja. Alhasil, mereka tidak ingin membuat kapalnya karam dan mereka harus terpaksa meninggalkan satu orang atau karam bersama. Seseorang kemudian ingin agar kapten yang tidak lain adalah Jaewan untuk segera membuat keputusan apakah mereka akan meninggalkan orang itu. Jaewan tentunya berpikir, memangnya sejak kapan dirinya sudah berada di dalam perahu penyelamat dan menjadi seorang kapten. Goryong menanyakan apa yang akan Castellan lakukan dalam posisi sekarang. Apakah dia akan meninggalkan satu orang dan pergi berlayar, atau tidak meninggalkan satu orang pun bahkan meski kapal mereka harus tenggelam. Jaewan paham jika ini adalah permainan keadilan, di mana beberapa orang akan menganggap dirinya tidak punya hati jika dirinya membiarkan satu orang mati. Sementara itu, beberapa orang akan meragukan keputusan dirinya sebagai seorang pemimpin apabila memaksakan untuk menaiki perahu yang akan karam demi satu orang. Tidak peduli apapun pilihan yang dirinya pilih, orang-orang akan meragukan kemampuannya sebagai kapten ekspedisi dengan kedua pilihan tersebut. Jaewan kemudian mengatakan dirinya memilih nomor 3 dan itu membuat bocil jalang sangat terkejut dengan ucapan Jaewan. Goryong mengatakan hanya ada 2 pilihan yang tersedia, tapi Jaewan mengatakan dirinya memilih nomor 3, di mana dirinya akan menyelamatkan semua orang tanpa harus menenggelamkan perahunya. Goryong tentunya ketar-ketir karena Jaewan bisa menemukan pilihan tersembunyi yang hanya akan muncul setelah dia berpikir keras. Pilihan nomor 3, satu-satunya pilihan yang mempertahankan kemampuan pengambilan keputusan sambil mempertahankan rasa kemanusiaannya. Goryong sebenarnya berencana untuk mengkritik kemampuannya ketika memilih nomor 1 atau nomor 2, tetapi sepertinya rencananya langsung gagal. Goryong menanyakan dirinya ingin tahu jawaban seperti apa yang ingin Castellan ajukan karena seluruh bawahannya tampaknya hampir mati karena air laut. Jaewan mengatakan kenapa dirinya harus repot-repot memikirkan cara menyelamatkan mereka semua ketika dirinya bisa membelah lautannya menjadi 2 dan menyingkirkan sumber masalahnya itu. Goryong berpikir apa yang dibicarakan orang ini, atau mungkinkah dia terlalu kebingungan dan kehilangan kemampuan berpikirnya. Jaewan kemudian langsung memasang kuda-kuda menusuknya, dan sepertinya kalian semua sudah menduga dengan apa yang akan Jaewan lakukan. Goryong yang tidak tahu tentunya mengatakan apa yang sedang dia lakukan, dan apakah dia mencoba untuk membunuhnya untuk menghentikan ujiannya.
Jingho yang melihat kuda-kuda Jaehwan tentunya langsung menyuruh agar mereka semua untuk segera pergi dari hadapan Jaehwan. Seketika itu, Jaehwan langsung menggunakan tusukannya yang mungkin adalah spiral execution dan membelah lautannya menjadi dua. Semua orang yang melihatnya tentunya sangat terkejut dengan tindakan Jaehwan yang membelah lautan menjadi dua. Namun tentu saja, beberapa orang tidak terkejut lagi dengan tindakan Jaehwan karena mereka sudah menduga jika kastelan mereka memang bisa melakukannya. Bersamaan dengan tusukan Jaehwan yang membelah lautan itu, sebuah sistem yang berkaitan dengan Rictus Audit langsung terjadi error. Namun bodoh amat dengan sistem yang error, semua itu tidaklah berarti karena Jaehwan adalah seorang awakener yang menentang sistem dan membuat sebuah keajaiban. Seluruh awak kapal yang selamat tentunya langsung berterima kasih pada Jaehwan karena membuat keajaiban. Para awak kapal mengatakan mereka sangat bersyukur karena kapten telah menyelamatkan mereka semua dan mereka sungguh sangat berterima kasih padanya. Namun setelah mereka semua mengucapkan rasa terima kasihnya, seluruh awak kapal tersebut langsung menghilang dan menyisakan pertanyaan dalam diri Jaehwan. Goryeo yang tidak terima dengan cara Jaehwan menyelesaikan cara ujiannya tentunya protes dengan tindakan yang dilakukan olehnya. Ketika Goryeo masih ingin mengomentari tindakannya, Jaehwan mengatakan sebaiknya mereka cukupkan sampai di sini saja. Sambil mengeluarkan niatan membunuhnya, Jaehwan mengatakan sebaiknya dia segera hentikan semua omong kosong ini dan itu membuat Goryeo menjadi sangat merinding ketakutan. Namun belum sempat Jaehwan menghajar bocil jalang yang sombong kelewatan batas ini, sistem memberitahu bahwa Gorgon One telah ditetapkan di seluruh area Gorgon. Bocil jalang sekarang terlihat seperti orang yang bodoh karena masih bertanya memangnya apa yang sedang terjadi. Namun bodoh amat dengan Goryeo, Jaehwan langsung pergi meninggalkannya dan membuat Goryeo tidak tahu harus bertanya pada siapa. Sistem memberitahu mulai sekarang semua event akan dibatalkan dan dinding kastil akan ditutup, jadi semua penduduk dimohon untuk segera mengevakuasi diri ke udara. Seseorang menanyakan apa yang sedang terjadi dan seseorang mengatakan jika para gol sedang menuju kemari. Yunyong mengatakan apakah gerombolan hitam itu adalah Gol. Meski Manticore sudah hancur karena sekte Golden Sky, apakah Gorgon akan hancur kali ini karena segerombolan Gol yang menyerang? Yunyong mengatakan apakah dirinya akan tetap mati setelah kabur kemari, dan Gangwang mengatakan kenapa dia begitu ketakutan ketika dia akan menjadi pasukan ekspedisi abis. Yunyong mengatakan bukankah ketua sekte Flame King sedang gemetaran juga, dan Gangwang mengatakan dirinya hanya terlalu bersemangat. Jingho berpikir meski bocah itu umurnya masih belum mencapai 100 tahun, tapi sekarang dia sudah menjadi figur pemimpin di Chaos. Selain itu, Jingho tidak pernah menyangka bisa menyaksikan pemandangan ini sekali lagi sebelum dirinya mati bahwa 6 dari 10 sekte di Chaos sedang berkumpul bersama di sini. Jingho mengatakan pemandangan ini mengingatkannya tentang tragedi 900 tahun yang lalu, dan Mugi mengatakan apakah itu ketika mereka memasuki Palace of Gold, dan Jingho membenarkan. Mugi memang setuju jika pemandangannya memang mirip dengan saat itu, meskipun dirinya saat ini masih bingung kenapa makhluk itu bisa sampai kemari. Jingho mengingat jika Gol akan memanggil Gol lainnya, seperti kemunculan Medium Gol akan menarik Small Gol, atau Large Gol akan memanggil Medium Gol. Dalam kasus ini, karena Gorgon telah didatangi oleh katastrofe atau Soul King, yang tidak lain adalah Gol King, maka Gol di bawahnya akan muncul. Gol yang menjadi penyebab kenapa dinding-dinding kastil dibuat menjadi sangat tinggi adalah karena makhluk yang membuat seluruh chaos jatuh ke dalam ketakutan. Monster itu tidak lain adalah Mega Gol yang disebut sebagai Reversed Walker Margrit, seekor monster paling mengerikan dan bisa menjadi ancaman bagi seluruh penduduk chaos.